Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 553, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Saat Mia dibawa ke penjara bawah tanah, dia langsung dikunci ke dalam kandang besi tempat Ariel berada. Hal ini membuat Mia tercengang, dan itu juga membuat Ariel sangat bingung. Apakah dia melakukan sesuatu? Kalau tidak, mengapa Muklis menguncinya? Apa masalahnya? Ariel bertanya pada Mia dengan tenang. Mia bingung. Dia tidak tahu mengapa Muklis ingin dia melihat Ariel, dan dia tidak tahu mengapa dia dikurung dengan Ariel. Aku tidak tahu. Kakek memintaku untuk melihatmu. Tapi kenapa dia mengurungku? Mia terlihat sangat ketakutan, khawatir tentang kesalahannya. Jadi dia dihukum oleh Muklis. Tetapi dia telah berada di rumah Muklis selama bertahun-tahun, kecuali kehidupan pribadinya telah kacau. Tidak ada kesalahan yang dilakukan. Jika dia dikurung karena kekacauan dalam kehidupan pribadinya, dia seharusnya sudah lama dikurung. Bagaimana dia bisa menunggu sampai sekarang? Ariel mengerutkan kening. Muklis mengirim Mia untuk menatapnya. Ini tidak masuk akal sama sekali. Dia berada di dalam sangkar besi dan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa Muklis harus melakukan tindakan seperti itu? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya membuat kakek kesal? Itu sebabnya dia ingin menghukum saya. Apa yang saya lakukan salah? Apa yang saya lakukan salah? Mia berkata dengan panik. Ariel melihat ke penjara besi lainnya. Jika Mia melakukan kesalahan, Muklis akan menguncinya. Tetapi tidak ada alasan untuk dikurung dengannya. Ada puluhan penjara besi di penjara bawah tanah ini. Sebuah ide lahir di hati Ariel, yang membuatnya merasa sangat tidak masuk akal dan menyangkalnya sejak awal. Muklis seharusnya tidak melakukan ini. Bagaimana dia bisa mengatakan dia juga patriark keluarga? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Namun dalam waktu singkat, Ariel merasakan sesuatu yang salah. Kulit Mia tiba-tiba memerah, dan dia menatapnya dengan mengedipkan mata. "Aku sangat seksi," kata Mia. Setelah semua orang dari keluarga Muklis berkumpul, Vijay dan Martis terlambat datang. Mereka terlihat sangat sombong dan mendominasi dengan pandangan mata di atas, tetapi tidak ada yang berani berpendapat karena mereka sombong. Bahkan Muklis tidak berani berbicara dengan keras di depan mereka. Jadi bagaimana mungkin anggota keluarganya yang lain berani mengatakannya? "Sebelum saya datang, kamu beritahu Andre permintaan saya. Saya yakin Anda mengetahuinya dengan baik, bukan?" kata Vijay pada Muklis. Muklis mengangguk dan berkata, "Tuan Vijay, saya sudah mengetahuinya. Saya yakin keluarga saya tidak akan pernah mengecewakan Anda." Vijay tersenyum tipis. Dia telah mendengar terlalu banyak kata-kata seperti ini, tetapi dia benar-benar bisa melakukannya. Berapa banyak orang di sana? Sebagian besar yang disebut Tuan adalah sampah yang rapuh. Terlalu sulit untuk masuk ke matanya. Dalam hal ini, mari kita mulai dengan cepat. Jangan buang waktu. Vijay selesai berbicara, dan kemudian menemukan tempat untuk menutup mata dan menenangkan pikirannya. Jelas tidak peduli dengan prosesnya. Martis berdiri di dekat ring, melompat seumur hidup, dan langsung melompat ke atas ring. Postur yang elegan ini menarik perhatian banyak wanita. Di mata mereka, Martis seperti seorang jenderal yang turun dari surga. Menarik tanpa harapan. Adapun orang-orangmu, bukankah mereka takut untuk keluar? Berdiri di atas ring, Martis berkata dengan jijik. Andre melirik Anwar dan mengingatkan, "Tunjukkan semua kekuatanmu. Jika tidak, kamu akan penuh dengan kehidupan, dan aku tidak akan melepaskannya." Anwar tampak serius. Jika tidak terancam, bagaimana dia bisa rela menyerahkan hidupnya kepada Andre? Dan sekarang kehidupan seluruh keluarga terikat pada satu tangan. Bagaimana dia berani lalai? "Jangan khawatir.
Anwar selesai berbicara dengan suara yang dalam dan berjalan menuju ring. Ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu bahwa aku tidak memperhatikan tangan dan kakiku. Jika seseorang meninggal dalam prosesnya, saya tidak akan bertanggung jawab. Vijay mengingatkan Muklis dari samping. Muklis tentu saja tidak punya pendapat. Dia bahkan tidak akan peduli dengan kehidupan putra dan cucunya sendiri. Bagaimana dia bisa peduli dengan kehidupan orang-orang seperti Anwar? Di atas ring, Martis memperhatikan Anwar melihat ke atas dan ke bawah dengan tatapan mengejek. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, merupakan kehormatan besar bagi Anda untuk menjadi lawan saya dalam kehidupan, kamu seperti sampah. Anwar, yang diejek, tidak memiliki banyak perubahan suasana hati, karena dia tahu bahwa dia dan Martis tidak berada di dunia yang sama. Itu normal jika kurang kuat darinya. Karena dia menghadapi yang kuat, itu wajar untuk ditertawakan. Tolong beri saya pencerahan, Anwar berkata dengan kepalan tangan. Hahaha, ada hal lain. Martis tertawa dan melanjutkan. Dalam hal ini, saya akan memberi Anda kesempatan dan membiarkan Anda menyerang lebih dulu. Anwar juga terima, dan menunjukkan keadaan terkuatnya. Melontarkan tinjunya untuk membawa angin. Sementara Vijay mengelak samar-samar. Meskipun gerakannya tampak sederhana dan bersahaja, namun juga terlihat sedikit tergesa-gesa. Tapi setiap saat dia bisa secara akurat menghindari proses serangan puncak. Anwar, yang memiliki banyak ruang untuk bermain, bahkan melakukan beberapa pukulan, dan tidak mendapatkan harga murah. Dia bahkan tidak menyentuh satupun rambut Vijay. Anwar sedang terburu-buru. Jika ini terus berlanjut, kekuatan fisiknya akan terkuras dengan sangat cepat. Dan dia tidak akan dapat memberikan pukulan nyata kepada Vijay sama sekali. Situasi saat ini, dia sepenuhnya dipimpin oleh Vijay. Martis menunggu untuk bekerja. Kekuatan fisik Vijay akan segera habis. Saat itu seperti ikan di atas talenan. Biarkan Martis membunuhnya. Kakek, mari kita minta Aril untuk datang. Permainan belum berakhir. Supriyadi tidak bisa menunggu. Membosankan. Supriyadi, apa yang kamu khawatirkan? Permainan belum berakhir, kata Andre dengan gigi terkatup. Faktanya, kedua bersaudara itu sangat tidak sabar sekarang. Hal yang mengkhawatirkan Supriyadi adalah jika Anwar mendapat persetujuan Vijay, maka Aril tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak, dan posisinya akan sepenuhnya ditekan oleh Andre mulai hari ini. Adapun Andre, dia cemas karena Anwar tidak berhasil. Jika dia menaruh harapan pada Aril, maka statusnya saat ini dengan Supriyadi akan ditransfer, dan Muklis pasti akan lebih menghargai Supriyadi di masa depan. Andre, kita harus mengundang Aril untuk datang lebih awal. Apakah Anda ingin Tuan Vijay menunggu? Kata Supriyadi. Wajah Andre sangat suram. Bahkan jika dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini, dia tidak ingin Aril muncul. Tapi dia tidak berani menunjukkan pemikiran seperti ini di depan Muklis. Muklis adalah pria yang dapat mencapai tujuannya tanpa kompromi, dan akan lebih penyayang jika diperlukan. Meskipun dia sekarang memiliki status yang lebih tinggi di benak Muklis daripada Supriyadi, begitu Muklis mengetahui pikiran batinnya yang sebenarnya, tidak jarang menempatkannya di penjara bawah tanah. Kakek, aku yakin Anwar, dia bisa melakukannya, kata Andre pada Muklis. Supriyadi terus memancing amarah dan berkata, kakek, Vijay tidak bergerak apapun sekarang. Begitu dia bergerak, Anwar pasti akan kalah. Apakah kita akan menempatkan semua taruhan kita pada Anwar? Andre tidak sabar untuk membunuh Supriyadi. Tinju yang terkepal sedikit gemetar. Muklis memperhatikan situasi di atas ring. Jika Anwar bisa melakukannya, itu akan menjadi yang terbaik. Namun dalam situasi saat ini, peluangnya tampak sangat tipis. Kamu sudah lama bertengkar. Adakah di keluarga kita yang bisa mengalahkan muridku? Pada saat ini, Vijay tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa kuat seorang guru di dunia ini. Bagi orang-orang mereka, itu hanyalah tumpukan sampah. Jadi melihat mereka berdebat, Vijay merasa sangat lucu. Master Vijay, apa kriteria seleksi Anda? Muklis bertanya pada Vijay. Vijay sedikit mengangkat kelopak matanya dan berkata kepada Martis di atas ring, Martis, ini hampir selesai. Jangan buang waktu. Mendengar ini,
Martis menunjukkan tatapan menyedihkan di matanya, dan berkata kepada Anwar, ketika kamu masuk neraka, carilah beberapa jiwa yang kesepian dan hantu liar di jalan untuk menemanimu. Jika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu raja, seperti yang dikatakan orang saya. Ketika suara itu jatuh, Martis tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan gerakan seluruh tubuh muncul dengan cepat, yang mengejutkan. Kecuali Vijay, tidak ada yang bisa melihat bagaimana Martis bergerak. Dengan suara keras, Anwar terlempar dari ring dan jatuh lebih dari 10 meter dari ring sebelum jatuh dengan keras ke lantai. Anwar berjuang selama 2 kali sebelum dia tidak bisa bergerak. Darah terus mengalir dari mulutnya, dan akhirnya sudah jelas. Ini adalah syaratnya. Kamu bisa menerima pukulan dari murid saya. Vijay berkata dengan ringan, bersambung.